Terus kemarin sebetulnya kan si Puji itu mau apa namanya, mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama si Vera sebenarnya. Oh, sama filmnya aja ya? Kan Oh, beda lagi. filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Ada yang lain. Terus kemarin sebetulnya kan si Puji itu mau apa namanya, mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama si Vera sebenarnya. Oh, sama filmnya aja ya? Kan Oh, beda lagi. filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Ada yang lain. Cuman orang itu secara mendadak Itu bisa hadir. kalau nggak mau bukan, jadi secara mendadak nama dia orangnya bilang sama si Puji, gimana si Puji, mau nggak orang ini bujuk-bujuk deh ya. Oke, Mama Puji menjelaskan seperti itu ya dijelaskan ya begitu saja tanpa ada karang-karangan atau tanpa ada berpikir panjang. Jadi di sini banyak nih neti-neti yang memberikan komentar negatif lah, komentar positif lah, dan ada juga komentar-komentar yang sebenarnya masuk akal sih. Jadi dari pembicaraan mamanya Puji, katanya si Puji itu sebenarnya dia itu memang live dengan seseorang, tapi mendadak dibatalkan. Dan terus dari produk tersebut bilang, Uti bisa nggak ya kalau kamu live dengan si Farel? Ya Uti bilang begini, oke lah nanti aku coba bujuk dulu ya. Dan syukur si Farel itu mau live bareng Puji dan Filme. Di sini si Puji itu ngebujuk Farel. Tahu lah ya kalau ngebujuk itu gimana ya kan? Ketika banyak komentar yang lain mengatakan, hah? Kata Oma seseorang yang membatalkan. Kalian pasti tahu deh seseorang itu siapa. Ayo coba kalian tebak. Ada nih berpendapat lain. Dan dia bilang, hey, yang membatalkan itu bukan Aisar. Tapi yang membatalkan itu ada dari pihak produk tersebut. Emang dari pihak tersebut udah bilang sih dia membatalkan. Ya kalau nggak tahu katanya jangan kasih asumsi sendiri. Tapi secara untuk produk ini yang membatalkan dan diumumkan itu belum dapat info yang benar ya. Ada lagi berpendapat nih katanya. Aduh yang cancel udah nggak butuh Puji guys. Lagi sibuk berdiri di kaki sendiri. Padahal kan kemarin butuh banget batu loncatan. Bukan nyinyir ya katanya. Terus katanya mau siapapun rencana awalnya gue jadi nangis bahagia. Mas Dewan ini mau nemani Puji. Gue kira kemarin-marin Mas Dewan ini ya hanya gimmick doang, tetapi ternyata dia mau fight buat Puji. Banyak juga sih neti-neti yang gak mau nyalahin si Aisar, tapi mereka malah memuji si Farel yang siap sedia buat Puji. Terus mereka bilang begini, ya gak tahu lah yang dimaksud itu siapa ya, tapi Farel tuh baik banget. Diminta secara mendadak pun dia mau nyempetin waktunya buat Puji. Secara kan si Farel tuh Pak Dewan ya atau Mas Dewan. Pasti dia sibuk banget dan sulit untuk membagi waktunya ke entertainment dan politik. Tapi di sini sempat-sempatnya dia membagikan waktu. Keren sih. Oke, jadi ada yang bilang nih, ya itulah kita jangan hujat anak dalam negeri. Tapi jangan juga hujat orang yang datang ke negara kita. Kita berikan mereka kenyamanan. Kita harus kompak. Dan jangan berasumsi yang aneh-aneh. Coba kita dalami dulu, kita tonton dulu. Sebenarnya ini hanya miskomunikasi saja. Ada juga yang berkomentar seperti ini. Sebenarnya menawarkan produk ini ke Ko William buat Puji bisa live dengan si Aisar. Tapi produk ini tidak setuju karena
Proda ini tahu kayaknya si Vera ini lagi mendekati si Puji. Makanya Proda ini minta agar dia menghadirkan si Farel bersama Puji untuk nemani filmnya. Supaya penonton si filmnya ini rame. Ya pasti dong secara tidak langsung. Bahwa Proda ini sepertinya mengorbankan Fuji dan Aisar. Karena jadi banyak komentar-komentar yang sebenarnya itu belum tentu benar. Yang menghujat Fuji lah, yang menghujat Aisar lah. Dan ini benar-benar prank dan trik marketing si produk tersebut. Makanya kalau kalian perhatikan, sebenarnya si A ini kayak malas-malas gitu nge-spill produk tersebut. Karena ya selain gak jadi gabung dengan live-nya si Fuji dan filmnya, tapi ya di sini malah orang menghujat si Aisar. Oke. Sampai di sini sepertinya ada ini kesempatan manis untuk melanjutkan kapal Fuji dan Aisar. Kita sudah mendengar penjelasan daripada Mama Fuji, di mana sebenarnya si Puji ini akan live bareng dengan si A. Tetapi karena tiba-tiba ada pembatalan sepihak, jadi si Puji diminta untuk mencari pasangan yang lain agar Fuji bisa live dengan filmnya. Dan di sini si Puji meminta Farel untuk menemani dia live. Karena si A tidak bisa menemaninya. Di sini banyak pro dan kontra terjadi. Banyak yang memihak kepada Fuji dan mengatakan bahwa si Puji ini jangan diginikan dong, kan kasihan. Udahlah, cukuplah, si Aisar itu sudah mendapatkan apa yang dia mau, sehingga dia menolak untuk live bareng Fuji. Dan bahkan ada juga membilang, tulah kan si Puji pula, dia buka hati ke semua lelaki. Datang si Aisar dia mau, datang si Farel dia mau. Dan ternyata ini adalah kesalahpahaman. Kalian tahu sebenarnya siapa yang meng-cancel dan membatalkan si Aisar tuh gak jadi live sama si Fuji? Itu adalah pihak produk tersebut. Karena pertama, pihak produk tersebut menginginkan Fuji live dengan Aisar. Ya ini adalah istilah marketing. Tetapi di sisi lain si filmnya juga akan live untuk mempromosikan produk tersebut dengan waktu yang sama. Ketika dilihat-lihat bahwasanya si Aisar sepertinya bisa berdiri sendiri. Dan penonton si Aisar itu sangat banyak sekali. Dan produk tersebut yakin bahwa ketika si Puji tidak ada dengan Aisar, si Aisar bisa aja tuh nanti menjual produknya tersebut. Maka manajemen produk tersebut memutuskan kali ini jangan dululah. Karena si filmnya yang sebenarnya sendirian untuk live, itu kayaknya produk tersebut kurang yakin nanti produknya akan dilariskan si filmnya. Jadi si manajemen produk tersebut meminta Fuji untuk menemani si filmnya. Dan diminta si Fuji ini untuk merayu atau untuk kayak membujuk si Farel biar menemani si Puji. Terjadilah si filmnya ditemani sama si Fuji dan sama si Farel. Dan si Aisar live bersama timnya. Karena dilihat sebelumnya bahwa si Aisar ketika dia live sendiri bisa memecahkan rekor penjualan terbanyak pada saat itu. Sehingga produk tersebut yakin bahwa si Aisar bisa berdiri sendiri. Padahal kalau dilihat-lihat nih, sebenarnya si Fuji dan Aisar ini baik-baik saja. Sebelum si Aisar itu dia live
di tanggal 24 dia sudah sempat bocorkan sedikit nih. Dia akan live besar-besaran bersama yayangnya katanya. Siapa lagi dong kalau tidak Fuji? Tetapi ada perubahan mendadak. Kita tidak bisa salahkan satu sama lain. Kita nggak bisa salahkan karena si Aisar menolak, tidak. Atau si Fuji yang menolak, tidak. Tetapi karena ada pihak penolakan, di sini Aisar berpikir sepertinya si Fuji yang menolak dia gara-gara viral. Dan sisi lain si Fuji berpikir bahwa si Aisar yang menolak dia karena si Aisar sudah bisa berdiri sendiri. Juga dengan Aisar, jadi aku tuh ngerasa banget dijagain oleh Tuhan gitu loh. Dan satu hal yang aku belajar dari Aisar Khalid, aku selalu bilang sama dia, yang bikin aku tuh bener-bener ini, gimana Aisar tuh sangat sayang sama mamanya, sama orang tuanya. Makanya orang bilang surga di telapak kaki ibu. Wah, dia tuh umurnya kalau dibalik sama dengan umurnya Dedi. Jadi umurnya udah hampir separuhnya, terus juga ini ya. Tapi itu bener-bener teladan deh, gitu. Nah akhirnya gitu, lihat TikTok live dari 1010 jadi 800 jadi 2000. Pas gabung sama Aisar, yang nonton bisa 8000 orang loh. Coba baru berapa hari, terus yang nonton bisa 8000 orang. Followernya Dedi dari 3000, sekarang udah berapa TikTok live? TikToknya Dedi follower aku udah nggak tahu, karena aku nggak lihat sosial media. Kalau nggak salah udah 100 berapa ribu gitu loh, udah naiknya 5000%. Fuji itu pernah disakiti. Semua kita ada trauma hidup. Aku pun ada trauma hidup juga. Sama jantan-jantan tak guna nih semua nih. Sama je semua. Tengok guys, nanti balik nanti aku yang kena nih. Aku yang kena nanti. Apa-apa pun aku yang kena nanti. Kau tak guna ke? Ha? Juga penting. Sama kayak si siapa ini? Siapa nama kau? Dani. Main Omi, Live Mat, Tinder. Tak Ni guna. dah kapan-kapan aku ni on Tinder. Makan dulu ya. Yang komen. Digelakkan kau lah semua. Habis lah. Laki-laki tidak akan jujur. Laki-laki nih ya, dikasihkan asin mau apapun dikasih, penting apa mau aja. Kok mirip sih kalian? Hai, saya Upin dan ini adik saya. Ipin. Gede kan? Aisar gimana? Wanita berkelas cantik. Bentar lagi aku live di studio ya. Kita pergi ke studio nggak nih? Oh, Betul. Besok aja. besok. Aku mau live di mana? Thank you kak. Warnanya kupu-kupu mau lagi makan dulu. Betul, kasih paham sama si Aisar kak. Udah kasih paham, udah dikasih paham juga. Kak, berarti kakak perempuan nggak murahan, yang murahan pada hujat puji. Perempuan yang banyak hujat. Yang banyak hujat perempuan ya. Nggak ada akal sehat ya. Kayak mana hati nurani ya? Aku kadang-kadang heran juga ya, perempuan hujat perempuan. Makan nih. Makan. Makan nyet. Cepet lah nyet. Mana? Di asinnya, Tadi kita di mana? di hatimu. Katanya ibu jual mahal. Kok bilang sama ibu-ibu itu, Bu? Kata Kak Ros, perempuan harus jual mahal. Berarti ibu itu nggak perempuan. Berarti ibu itu nggak ada hati nuraninya, nggak perempuan dia. Kok bisa dia bilang jelek-jelekin perempuan?
Kuah. Ini kuah. Telur dadar. Kalau kita lihat penjelasan dari berbagai pihak, kita bisa simpulkan nih sebenarnya Aisar dan Fuji adalah miskomunikasi. Dimana dari awalnya memang si Aisar ini pingin live bersama Fuji. Cuman karena produk tersebut yang mengambil keputusan sendiri, jadi kita ini menyerang satu sama lain. Oke, marilah kita saksikan bagaimana nanti selanjutnya kapal mereka. Tapi pastinya si Aisar itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Si Fuji itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Begitu juga Farel tidak seburuk yang kita pikirkan. Semua ini hanyalah marketing. Tapi hubungan asmara dan Fuji dan Farel dan Aisar, ya itu bisa aja di dunia nyata. Hanya saja tolong kita jangan menjadi perusak hubungan mereka. Ayo kita tunggu nanti di tanggal 3 bulan 3, apakah Fuji dan Aisar benar-benar akan dipertemukan untuk membalas minta maaf daripada marketing. Gimana menurut kalian?